Siapa sangka Depok yang mendapati julukan Kota Belimbing, Kota Petir dan Cyber City ini mempunyai situs keramat yang bernama Sumur Tujuh Beringin Kurung. Keberadaan dan asal-usul situs tersebut tidak banyak diketahui oleh sebagian besar masyarakat di Depok. Sumur Tujuh Beringin Kurung ini berada di daerah Beji, Depok, dan berdekatan dengan salah satu universitas ternama, yakni Universitas Indonesia. Sedangkan asal-usulnya berkaitan dengan riwayat penamaan daerah Beji tersebut. Penamaan daerah Beji dan keberadaan situs tersebut diyakini oleh penduduk setempat memiliki keterkaitan yang berawal dari penyebaran agama Islam oleh seorang tokoh pada zaman dahulu di wilayah Depok. Sumur Tujuh Beringin Kurung telah mendapat pengakuan dari pemerintah atas keberadaannya sebagai situs cagar budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin berbincang-bincang tentang Sumur 7/1 ini kepada Bapak. Bagaimana sejarah Sumur 7/1 ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau asal muasal Sumur 7 yang ke-1 itu berdasarkan para aulia. Karena waktu itu di sini kenapa terjadi sumur 1, berarti ada yang menciptakan dan ada yang membuat sumur 1 ini. Nah, jadi sumur 1 ini terjadinya sini dulu ada aulia Mbah Raden Wujud Beji. Dia seorang penyebar agama Islam di sini, dan dia pun cara menyebarkan agama Islam dengan cara cocok tanam, gitu kan? Dengan cara cocok tanam. Jadi terjadilah kemarau yang sangat panjang. Alhamdulillah beliau munajat sama yang kuasa, sama Tuhan. Karena waktu itu kemarau sangat panjang tuh, era beliau bersemedi di sini. Maka terjadilah 7 sumur. Maka orang mengenalnya sumur 7, padahal 7 sumur beringin kurung Mbah Raden Wujud Beji. Nah, disinilah sumber mata airnya yang keluar. Lanjut terus ke sumur yang ke-1, kedua, ketiga, keempat sampai ke-7. Dasarnya dari sumur yang ke-1, maka terjadilah 7 sumur. Sumur 7 kurung secara semantik memiliki penafsiran makna yang ambigu, yang bermakna sumber cadangan air atau mata air berjumlah 7 yang dikelilingi oleh pohon beringin. Pemaknaan tersebut belum mampu menjawab lebih lanjut bagaimana proses penandaan dan pemaknaan atas sumur 7 beringin kurung oleh masyarakat agar dapat mengetahui asal-usul ruang yang melingkupinya. Untuk alamat Sumur 7/1 ini di mana Pak letaknya? Kalau alamat sumur 7 yang ke-1 ini ada 2. Yang pertama di Jalan Kopo. Dari depan pemancar FM itu kita masuk ke dalam. Terus map yang kedua di Jalan Keramat Jaya 1. Alamatnya itu ada di map, semua udah ada. Tapi kebanyakan orang salah titik. Datangnya dari pintu belakang. Itu. Jadi dari tower nih pintu belakang. Karena dulu di sini cuma pintu sebelah. Aslinya Jalan Keramat Jaya 1 tuh dulu ada tangga turun ke bawah menuju ke arah sumur yang ke-1. Mengapa awalnya dinamakan Sumur 7 yang ke-1 lalu diubah menjadi Sumur Tunggal dan diubah lagi kembali menjadi Sumur 7 yang ke-1? Nah, jadi ini sebenarnya saya mau kupas tanggal 9 malam 10 di bulan Agustus bertepatan dengan 1 Muharram. Sebenarnya nih saya mau kupasnya. Tapi alhamdulillah ya, sekarang saya berani kupas karena background perintahnya sudah saya rapiin semua, termasuk ini udah saya rapihin. Jadi awalnya kita ngikutin sumur, kan ada 7, jadi sumur ke-1 sampai sumur ke-7. Akhirnya dapat perintah lagi ganti, karena waktu itu saya ziarah ke makam Ki Balung Tunggal. Nah, Ki Balung Tunggal itu namanya Raden Demak. Nah, jadi saya namain, wah enak nih, cocok, pantas saya bilang nih Sumur Tunggal. Nah, berjalan lama tuh, kita pasang gapura Sumur Tunggal, kita pasang di sini Sumur Tunggal, kita pasang di depan situ Sumur Tunggal.
Nah, berjalan dengan lancar. Pas bulan purnama kemarin, gerhana bulan yang kemarin, bertepatan dengan gerhana bulan, kita ditegur sama Mbah Raden Uyut Beji, jangan merubah aslinya. Kasihan yang lain. Di sini pancernya terang. Ibarat kata kalau lampu mah 100 watt, yang lain 6 sumurnya 5 watt, jadi redup. Karena satu sama lain berhubungan. Tuh. Coba ya, berat dikerjakan, ringan kalau dikerjakan gitu. Akhirnya satu malam itu dikasih tugas 1 hari untuk merubah yang sudah ada. Dibilang enteng ya berat, dibilang berat ya enteng, karena merubah yang tatanan yang sudah ada kita buat. Alhamdulillah, awalnya kita kelintas, saya pernah naro tulisan di makam Mbah Raden Uyut Beji, karena di patilas di makam itu banyak yang naro dupa sembarangan, padahal itu baru pada hitam. Saya bikin tulisan, dilarang menaruh benda apapun di atas makam. Akhirnya awal pertama itu saya ambil dulu, berbarengan dengan kedatangan kesepuhan dari Cilegon. Saya ambil, saya bawa pulang kemari, tulisannya masih ada, saya simpan. Nah, yang kedua, saya merubah tulisan ini, langsung saya bobok habis, saya ganti. Nah, yang ketiga, suruh merubah gapura dari sumur tunggal ke sumur 7. Nah, yang keempat, saya dapat gambaran ya, botol Coca-Cola warnanya kan keruh, kecoklat-coklatan, tapi saya lihat Coca-Cola itu dengan tutup yang masih rapet, masih segel, itu warnanya putih. Nah, itu suatu gambaran juga. Nah, berarti apa? Suruh ngeplongin diri. Tuh, yang kemarin mungkin keruh kali, yang kemarin pada ya ibarat kata kalau manusia ini pada ngomong ini atau di hati saya kadang suka ngerutu, suruh diplongin. Jadi kembali lagi lah sumur 7 yang ke-1 Mbah Raden Uyut Beji. Itulah dasarnya dari sumur 7 yang ke-1 terus jadi sumur tunggal. Sekarang kembali lagi ke asalnya sumur 7 yang ke-1 Mbah Raden Uyut Beji. Asal-usul mengapa dinamakan sumur 7 beringin kurung? Hal ini karena sumber mata air dari ke-7 sumur tersebut mengurung atau mengelilingi kampung warga setempat yang dijuluki Kampung Beringin, yang menurut warga setempat kampung mereka dahulu ditumbuhi banyak pohon beringin. Untuk kelebihan sumur 1 ini apa ya Pak? Nah, sekali lagi, jadi sumur 1 ini, sumur 7 yang ke-1 ini namanya sumur karomah atau air karomah, karena airnya tiap hari dipakai mandi dan tiap hari setiap orang mandi pasti berdoa. Banyak air ini diambil untuk pengobatan, banyak orang ambil air ini untuk dia latihan silat, banyak orang ambil air ini buat siraman pengantin. Jadi macam-macam orang ambil air di sini, tergantung niat dan tujuannya. Yang penting ngambil air di sini jangan diperjualbelikan, karena ini dikeluarkan dari dasar bumi ini untuk manusia, untuk tumbuh-tumbuhan dan hewan kan itu. Jadi bukan untuk diperjualbelikan. Nah, jadi keistimewaan di sini disebutnya sumur yang pertama itu air karomah, air untuk pengobatan segala macam penyakit, terus buat siraman pengantin, ya macam-macam tergantung orang mau ngambilnya niatnya. Yang penting tetap minta sama yang di atas, sama Allah subhanallah, sama Tuhan. Jangan minta sama air, nanti disiram sama air kan gitu, karena air punya sukma. Dimensi kepanjangan diri atas sumur 7 beringin kurung memperlihatkan sudut pandang narasumber yang diwawancarai oleh penulis. Meskipun keberadaan situs sumur 7 beringin kurung ini diakui pemerintah setempat, situs ini belum mendapatkan legalitas dalam daftar inventarisasi sebagai cagar budaya oleh pemerintah. Terdapat bangunan apa saja di sekitar sumur 7 yang ke-1?
Saya cerita dari awal. Dulu tempat ini diurus sama almarhum Kong Haji Mas. Nah, itu cuma ada bangunan kecil, rumah panggung, balai atau sauk. Itu dulu tempat istirahat dan untuk beribadah. Ibadah itu ada yang ngaji, ada yang sholat. Nah, beliau wafat, beliau meninggal, tempat ini kumuh berantakan. Akhirnya saya garap, alhamdulillah saya bangun saung. Disebut ini padepokan kalau saya. Nah, saya bangun lagi saung yang kedua, saya sebut saung kencana. Karena semuanya ini bangunan ini nggak sembarangan kita bangun, pasti ada masalah, pasti ada gangguan. Nah, yang ketiga saya bangun kalau orang bilang mah surau atau musola kecil. Terus yang keempat saya bangun MCK. MCK karena penting juga. Nah, yang keempat tempat wudhu, yang kelima itu. Yang sisanya di sini ya kita di sini berternak ikan lah untuk hiburan atau ya buat cuci mata di sini yang terdapat di sini. Untuk luas tanah Sumur 7 yang ke-1 ini dan kedalamannya berapa ya Pak? Kalau luasnya udah kita hitung itu sekitar 800 meter persegi untuk luas bangunan atau luas tanah di sini ya. Luas tanah di sini 800 meter. Terus untuk kedalaman air kalau kita lihat dengan kasat mata itu 2 meter. Tapi kalau kita melalui batin itu tidak tembus pandang karena pernah dites sama orang-orang UI tidak temukan kedalamannya. Berarti kan itu suatu kayak mujizat atau apa kan gitu. Jadi kalau dites tidak ditemukan kedalamannya. Keberadaan situs ini disebut-sebut oleh juru kunci situs sebagai peninggalan Bahraddin Wujud Biji, seorang aulia yang turut berjasa dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat, khususnya di Depok. Sumur ini termasuk sumur cagar budaya ya Pak? Apakah sumur ini pernah diangkat untuk lomba-lomba? Alhamdulillah. Saya cerita lagi dari awalnya. Dulu tempat ini kita garap nih. Gimana caranya tempat ini biar dikenal sama masyarakat? Luas ya. Nah, saya bikin rompi. Saya tulis situs cagar budaya Sumur 7 yang ke-1. Saya bikin rompi banyak tuh. Saya kasih teman-teman suruh pakai. Jadi saya bikin iklan berjalan. Jadi kalau di lampu merah kan orang baca tuh. Oh, di mana tuh? Di mana tuh? Nah, alhamdulillah juga akhirnya banyaklah yang masuk-masuk ya kayak dari entertainment atau dari mana masuk untuk mengekspos tempat ini. Dan alhamdulillah remaja saya bikin foto-foto di sini lomba situs cagar budaya Kota Depok. Alhamdulillah kita juara 1 situs cagar budaya Kota Depok. Dan alhamdulillah saya juga kemarin kedatangan saudara saya membawa buku. Dia bilang dia juara 1 lomba budaya antar guru sekota Depok. Alhamdulillah bukunya udah saya pegang kan. Jadi 2 kali juara. Juara pertama kita usulkan museum, tapi belum terjadi. Akhirnya dibangun perpustakaan sama alun-alun. Tinggal 1 yang belum dibangun di Kota Depok. Museum bersejarah di Kota Depok. Nanti tugas kalian dah. Itu mah yang usul ke Dinas Pariwisata. Ya, terima kasih Pak atas informasi tentang Sumur 7 yang ke-1 ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.